Salam Lestari. Halo semuanya, perkenalkan di sini dari kelompok 6. Hari ini kita akan melakukan pertunjukan di salah satu UMKM desa Trangsan, yaitu Pratama Rotan. Penasaran? Let's check it out. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk sama anak kelompok 6. Saya Nadia Bukianti. Saya Rizal Baida. Saya Rima dari Masyarakat Ramadhani. Saya Ignatius Adi Saudia. Dewasa ini, paradigma pemanfaatan hutan Indonesia beralih dari hasil hutan kayu menjadi hasil hutan bukan kayu. Bergesernya paradigma ini terjadi karena tingginya angka deforestasi dan degradasi lahan hutan yang semakin menggerogoti lahan hutan Indonesia. Hasil hutan bukan kayu merupakan hasil hutan hayati, baik bentuk nabati maupun hewani, serta produk turunan dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan. Salah satu komoditas hasil hutan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di kalangan masyarakat adalah rotan. Saat ini, industri rotan mampu berkembang pesat, sehingga keberadaan industri ini mampu memberikan dampak peningkatan sektor perekonomian Indonesia dengan menyumbangkan 20-30% pendapatan daerah. Desa Trangsan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu desa sentra industri pengolahan rotan di Jawa Tengah. Salah satu UMKM yang berada di Desa Trangsan ini adalah Pratama Rotan. Tempat beroperasi Pratama Rotan sendiri tepatnya terletak di Jalan Mano nomor 35 Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pratama Rotan didirikan oleh Bapak Pungki Pratama pada tahun 2018, yang mana sebelumnya merupakan usaha anyaman rotan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya sejak tahun 1992. Kalau saya mengelola ini 2018. Pratama Rotan memiliki visi untuk menjadi perusahaan mebel yang memiliki daya saing, inovatif, serta mampu berkembang secara sehat, mandiri, dan bersaing di pasar global. Jadi, ekspornya kemana aja, Pak? Paling banyak Australia. Banyak Australia. Tapi beberapa negara juga, Pak? Tidak cuma Australia. Kalau saat ini itu pernah itu ke Finlandia pernah, terus ke Perancis, terus ke Jepang itu cuman barang-barang kecil, tapi cuman kayak wadah roti, itu tempat, terus ke Korea pernah, tapi emang ya nggak sebanyak di Australia. Produksi kerajinan rotan oleh UMKM Pratama Rotan menggunakan bahan baku berupa rotan setengah jadi yang berasal dari Surabaya. Tadi kan disebutkan kalau dari Surabaya itu kayu udah setengah jadi. Terus itu tuh setengah jadi itu maksudnya udah diperlakukan apa aja? Kalau setahu saya ya ini sebenarnya kurang paham juga untuk treatmentnya rotan. Tapi kalau rotan kan kayak bambu itu sebelumnya hijau. Mungkin jenengan lebih tahu dari saya nanti. Itu ya hijau, terus dinaikin ke kontainer itu, terus sampai sini kan mungkin beberapa hari atau beberapa lama kan jadi kuning merah itu dikeluarin, terus dikasih belerang, terus belerang udah kering itu diamplas pakai mesin gitu, nanti keluar udah halus pokoknya. Sedangkan pemasok utama bahan baku rotan mentah berasal dari hutan di Pulau Sulawesi. Dalam proses pengolahannya, rotan setengah jadi selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahapan, diantaranya pemotongan rotan, pembuatan rangka produk, penganyaman rotan, dekorasi produk, finishing, dan juga pengemasan. Pratama Rotan sendiri memiliki 3 gudang produksi untuk setiap prosesnya untuk dapat memudahkan proses pengolahan. Pada proses awal pengolahan rotan, dilakukan pemotongan dan pembuatan rangka yang dilakukan di gudang 1. Pemotongan rotan dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji untuk memudahkan pemotongan rotan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan rangka sesuai dengan desain yang akan dibuat dengan menggunakan alat pemanas atau oven yang dapat membantu melunakkan rotan agar dapat lebih mudah untuk dibentuk. Setelah rangka terbentuk, bagian sudut-sudut rangka akan diberi bor atau diikat dengan menggunakan kulit rotan supaya lebih kuat dan juga kokoh. Proses selanjutnya yaitu penganyaman rotan yang dilakukan di gudang 2.
proses penganyaman ini dilakukan untuk mengisi celah-celah rangka dengan menggunakan rotan. Proses ini memerlukan keterampilan yang tinggi, di mana kerumitan anyaman juga akan mempengaruhi dan juga menentukan harga jual dari produk tersebut. Proses selanjutnya yaitu dekorasi. Pada tahapan ini akan ditambahkan elemen-elemen untuk melengkapi anyaman rotan. Untuk selanjutnya dilakukan tahapan finishing. Tahapan finishing dilakukan dengan memberikan obat pengawet dan pengecatan rotan untuk memberikan warna sesuai dengan permintaan konsumen. Pemberian obat pengawet dan cat dilakukan dengan cara penyemprotan. Cat yang digunakan dalam pewarnaan rotan adalah cat mobil. Pemilihan bahan cat ini digunakan karena cat mobil lebih tidak mudah mengelupas dibandingkan dengan cat bahan lain. Setelah produk dilakukan pengecatan, langkah selanjutnya yaitu mendiamkan produk agar kering untuk selanjutnya dapat dikemas di tahapan pengemasan di gudang 3. Produk dikemas dengan menggunakan kardus di setiap sisinya agar meminimalisir terjadinya kerusakan atau cacat produk saat pengiriman ke berbagai tujuan. Produk kerajinan rotan yang dihasilkan oleh Pratama Rotan sangatlah beragam dan memiliki aneka fungsi. Beberapa di antaranya seperti kursi, meja, lemari, cermin, keranjang, tas, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Harga dari produknya juga cukup bervariasi, berkisar dari mulai harga 30.000 sampai 5-6 juta rupiah. Harga produk bergantung dari kerumitan dari proses pembuatannya. Dalam keberjalanan produksinya, Pratama Rotan mampu meraih omset mencapai 100 sampai 200 juta rupiah dengan pendapatan setiap bulannya mencapai 20 juta rupiah. Tak hanya bermain di pasar lokal, Pratama Rotan juga menargetkan pasar dari produknya hingga ke luar negeri. Hingga saat ini, Pratama Rotan mampu mengekspor produk kerajinannya hingga ke berbagai negara seperti Australia, Finlandia, Perancis, Jepang, dan Korea. Selain itu, Pratama Rotan juga memasarkan produknya di pasar lokal yang biasanya ditargetkan ke toko barang interior atau penginapan yang berbasis alami yang biasanya terdapat di kawasan Pulau Bali. Kalau online tuh dari ini apa? Pasarnya mana dari dijualnya? Kalau paling banyak pasarnya di Bali, Jogja, Jakarta, itu 3 paling besar di situ. Untuk meningkatkan segmentasi pasarnya, Pratama Rotan juga sering melakukan promosi melalui berbagai pameran seni yang diadakan secara lokal hingga nasional. Strategi promosi yang dilakukan oleh Pratama Rotan juga beragam, mulai dari offline hingga online dengan menggunakan berbagai platform media digital. Shopnya sebenarnya belum begitu banyak sih. Jadi emang dari website, dari Instagram gitu. Kalau Shopee, Tokopedia itu belum begitu gencar di kita karena mungkin fokusnya lebih ke furniture agak besar. Namun, dalam keberjalanan industri pengolahannya, Pratama Rotan tak luput dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang menyebabkan dampak yang besar terhadap industri rotan di Desa Trangsan adalah adanya krisis ekonomi tahun 1997 dan juga adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, menyebabkan penurunan produksi karena berkurangnya pasar dan menyempitnya range pemasaran dari waktu ke waktu akibat ketertarikan dan antusiasme pelanggan terhadap produksi rotan menurun. Dalam menghadapi kendala tersebut, Pratama Rotan tak gentar untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru dalam pengolahan rotan untuk menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi dan juga mampu bersaing di pasar global. Menanggapi permasalahan industri rotan yang saat ini terjadi, kami rasa perlu dilakukan suatu sosialisasi atau pelatihan yang dikhususkan kepada kaum muda masyarakat Desa Trangsan mengenai bagaimana proses pembuatan kerajinan dari rotan. Harapannya, dengan adanya pelatihan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia karena menurunnya pengrajin terampil di bidang rotan demi keberlanjutan industri pengolahan rotan di Desa Trangsan. Sebagai penutup, marilah kita dukung dan cintai produk lokal, terutama olahan hasil hutan bukan kayu, demi ketahanan perekonomian dan juga keberlanjutan pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari. Sekian, terima kasih.